Setelah berbicara mengenai bagaimana desa Penglipuran menjadi desa terbersih dan konsep apa yang dianut oleh warganya, apakah desa wisata Penglipuran memiliki tata kelola desa yang sama seperti desa pada umumnya? Mari bercerita. Jika sebuah desa memiliki kepala desa yang memimpin organisasi desa, maka desa adat memiliki ketua adat. Tugas dari ketua adat secara garis besar sama dengan kepala desa pada umumnya, yakni mengurusi semua hal yang berkaitan dengan desa, mulai dari wilayah hingga warganya. Beda, kita kan di sini itu adalah desa adat, itu lembaga tradisional, lembaga desa adat yang dimana dalam adat itu ini terpisah dengan pemerintah dulu ya. Jadi lembaga adat itu ada pemimpinnya atau ketuanya disebut dengan ketua adat. Gitu. Jadi terus untuk mengurusi semua yang ada di dalam desa adat Penglipuran ini, semua warga wilayahnya. Jadi desa adat itu adalah sebuah lembaga adat yang memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki hak asal-usul, memiliki hak tradisi, dan berhak untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di dalam. Itu. Ya, kayak republik kecil lah gitu ya. Iya. Jadi kita punya undang-undang untuk atau disebut dengan aweg-aweg untuk mengatur warga, mengatur masyarakatnya, termasuk lingkungan juga. Jadi Pariangan, Pawongan, Pelemahan itu masuk ke dalam pengelolaan desa adat. Nah, itu. Walaupun sebuah desa adat layaknya sebuah republik kecil, hal ini tidak menjadikan ketua adat yang terpilih menjabat seumur hidup. Setiap 5 tahun sekali, ketua adat akan diganti. Jadi kebetulan kalau di Penglipuran itu sistemnya memakai sistem perwakilan. Jadi masing-masing pekarangan ini itu kan terdiri dari beberapa kakak. Jadi memang satu garis keturunan mereka. Kemudian dalam satu pekarangan itu ada satu dewan desa perwakilan. Jadi inilah yang forum tertinggi di desa adat. Anggota DPR-nya. Ya, DPR-nya lah, dewan desanya. Nanti inilah yang merupakan forum tertinggi, yang merupakan pemegang regulasi yang membuat aturan di sana, memutuskan aturan. Nah itu. Jadi yang lainnya itu keputusan yang menjadi di forum tersebut merupakan kewajiban bagi masyarakat. Pak Iwayan Supat berbicara kalau dalam pengambilan keputusan desa Penglipuran menggunakan sistem forum, yang berarti terdapat pengambilan keputusan dari sekian banyak ide dan isi kepala warganya yang bermacam-macam. Sistem musyawarah mufakat digunakan dalam setiap pengambilan keputusan di desa Penglipuran. Demokratis kita, Bu. Kita demokratis. Jadi suatu ide keinginan itu bisa disampaikan. Tetapi ketika tidak disetujui oleh semua orang, harus digowo silahnya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Karena kalau sudah menjadi suatu keputusan adat, berarti menjadi kewajiban bersama. Gitu. Kalau nggak sekarang mungkin cocok, mungkin tahun depan cocok ide kita kan itu. Ya, betul. Jadi kita itu yang ditanamkan kepada masyarakat. Jadi tidak setiap ide itu harus diwujudkan, kan butuh proses. Mungkin sekarang belum pas pemahaman masyarakat mengenai suatu ide, mau bikin gini loh. Masyarakat belum serag, mungkin belum pas. Setelah sekian waktu mungkin masyarakat menyadari perlu ternyata baru. Kan semua itu dibicarakan kembali. Itu proses demokratis bisa tetap jalan seperti itu. Begitu damai sebuah musyawarah yang dilakukan di desa Penglipuran. Ucapan mengenai Trihita Kirana yang menjadi filosofi kehidupan warga desa Penglipuran bukan hanya isapan jempol belaka. Menurut Pak Iwayan Supat, Trihita Kirana diabadikan dalam sebuah prasasti dari daun lontar. Prasasti tersebut tidak dipajang, melainkan disimpan dan telah menjadi barang suci bagi warga desa.
kita Jaga. posisikan dengan baik sebagai warisan. Oke. Tinggal isinya saja kita implementasikan, itu nggak perlu dipajang, yang penting kita isinya tahu, kita implementasikan. Dari sini. Iya. Apa Udah ditanamkan Iya. di diri. Desa Penglipuran telah mengajarkan nilai-nilai dari Trihita Kirana sedari kecil. Pengajaran nilai-nilai Trihita Kirana ini semakin kuat ketika anak kecil telah lulus sekolah dasar, karena akan langsung mengikuti organisasi muda-mudi bernama Sekutuno. Setelah menikah masuk Banjar dan tadi. itu kelompok itu. Iya. Jadi mereka ketika kita punya kegiatan di desa, Kecil. semua dapat peran. Kebagian. Itu sistemnya jalan semua. Lalu, bagaimana dengan adanya sanksi? Layaknya sebuah peraturan, maka akan ada sanksi jika melanggar. Desa Penglipuran tidak menerapkan sanksi bagi warganya. Akan tetapi, terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa dilarang membuang air limbah rumah tangga ke sungai. Harus dialirkan ke septic tank. Aturan-aturan yang dibuat atas dasar Trihita Kirana ini mempunyai sebab akibat tertentu. Dan tanpa adanya sanksi pun, warga desa dengan tulus dan mode autopilot mereka akan melaksanakan aturan tersebut seperti halnya sebuah rutinitas. Awik-awik juga mengatur tentang perantauan. Jadi kembali lagi, apakah dia merantau mau tinggalkan desa ini atau mau cuman kerja saja keluar gitu. Kalau cuman kerja saja keluar, tetap kepemilikan pengelolaannya, penguasaannya masih tetap. Ketika dia perlu contohnya ini Pak Made kan di Jakarta dulu, kemudian sekarang memutuskan untuk kembali lagi pulang gitu kan. Jadi beliau meneruskan punya bapaknya di rumah gitu. Jadi tempat ini diwariskan turun-temurun untuk anak cucunya gitu. Cuman statusnya kalau namanya sekarang tanah pekarangan desa, PKD istilahnya. Tanah pekarangan yang milik desa adat gitu. Gimana? Udah tahu banyak kan soal Desa Penglipuran? Soal Desa Penglipuran ternyata bukan hanya sebatas jalan yang bisa kita buat foto. Oke, karena kebetulan kita masih penasaran, kita bakal tanya satu hal lagi ke Pak Iwayan Supat. Apa sih yang sebaiknya kita lakuin sebagai pengunjung selain foto-foto di sini? Kan ada dua nih. Kalau orang yang melihat view-nya saja ya tata ruang desa yang merupakan ikonik kita. Kemudian kita punya hutan bambu juga. Hutan bambu 45 hektar juga tahun 95 kita mendapatkan penghargaan Kalpataru. Kemudian kalau wisatawan ingin lebih dalam lagi masuk ya seperti ini. Jadi bertanya tentang tradisi adat kita. Itu yang lebih ikonik. Kalau mereka bisa masuk dan bertanya langsung apa yang tradisi apa yang kita miliki, itu lebih mendalam. Ilmunya lebih masuk di sana. Karena kalau cuman infrastruktur saja kan itu sekilas saja. Kalau kita bisa bercerita seperti ini itu jauh lebih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iwayan Supat. Karena jika kalian kesini dan ingin lebih mengerti mengenai tradisi dan budaya Desa Penglipuran, kalian cukup bertanya kepada salah satu gayet yang bertugas. Dijamin, gayet itu akan menemani kalian dan menjawab segala macam pertanyaan kalian hingga kalian puas. So, cukup sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Berwisatalah dengan bijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sampai ketemu di video selanjutnya dan ciao!